balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, yaitu Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kemudian Jinwo teringat bahwa pernah ada yang berkata, terkadang ada bajingan yang menyerupai kadal karena pekerjaan mereka sangat berbahaya. Terjadi kecelakaan adalah hal yang biasa di dalam dungeon. Bahkan apabila ada tindak kriminal, membuktikannya akan sangat susah. Maka dari itu, tidak jarang tindak kriminal terjadi, di mana di dalam dungeon tidak ada CCTV yang bisa dilihat dari luar. Maka dari itu, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Semakin kita lemah, semakin cepat kita dibuang. Tapi semakin kita kuat, banyak orang yang akan mencari kita. Apabila mereka bilang kamu hanya menjadi beban atau pengganggu saja, maka kamu akan dibuang seperti kadal yang melepaskan ekornya. Lalu, tiba-tiba pintu masuknya ditutup oleh para anggota yang lain. Di saat Jinwo memikirkan hal-hal buruk itu, Yojin sekarang dalam keadaan yang sangat panik dan emosi karena ulah ketua Huang dan yang lainnya. Jinwo pun tak menghiraukan Yojin dan terus berpikir bahwa yang dikatakan ketua Huang untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil itu bermaksud ke tragedi ini. Jinwo pun mengetahui siapa yang menutup pintu masuknya, yaitu sang penyihir ranking C, Gyuhan. Jinwo pun berkata, Gyuhan sudah menutup pintunya dengan baik, dan untuk keluar dari sana bukanlah masalah. Karena yang menjadi masalahnya sekarang adalah makhluk yang ada di hadapan mereka, yaitu sang bos monster dungeon, monster ranking C, sang bos dungeon. Sesaat kemudian, Shin kembali ke kelompok ketua Huang, yang dimana mereka sedang berjalan keluar dungeon dan ingin beristirahat. Lalu, ada yang bertanya kepada ketua Huang, apa mereka perlu melakukan hal seperti itu? Kalau kita membunuh mereka di sana? Sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya, ketua Huang langsung memotong omongannya dan berkata, "Hei bodoh, kalau kita bertarung di sana dan laba-labanya bangun, bagaimana kita bisa memindahkan mana kristal itu? Dengan hunter terlemah di dunia dan seorang hunter rank D yang tidak memiliki pengalaman, sudah pasti tidak mungkin mereka dapat mengalahkan bos dungeon itu. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Dan setelah bos laba-laba itu memakan mereka dan kembali tidur, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil kristal mana itu. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Dua hunter rank kecil tidak akan dapat keluar hidup-hidup." Lalu, Yojin yang merasa lebih kuat dari Jinwo mencoba untuk melindungi Jinwo. Di saat sambil mencoba menganalisis bos dungeon tersebut, di mana bos tersebut memiliki banyak mata serta mulut yang menjijikan, ukurannya pun besar dan kaki yang panjang. Jinwo pun berasumsi bahwa bos tersebut berada di level yang berbeda. Sontak membuat Jinwo merasa kesal, karena menurut Jinwo, bos tersebut tidak lebih kuat dari bos yang ada di dungeon ganda lalu. Kemudian, Jinwo langsung maju dan berkata, "Hei Yojin, tetaplah di sini. Bos itu milikku." Anjay, keren banget ya guys Jinwo. Jelas, hal itu membuat Yojin sangat kaget dan berkata, "Tunggu AA, apa yang coba kamu lakukan?" Jinwo pun menjawab, "Membunuhnya." Yojin pun sudah gak habis pikir lagi dengan apa yang sudah Jinwo katakan. Gimana gak kaget ya guys? Yojin kan taunya Jinwo ini ranker terlemah, jadi dia gak bakal kira kalau si Jinwo bakal kuat lawan bos dungeonnya sendirian. Namun, omongan Yojin sama sekali tidak membuat Jinwo takut. Malah, Jinwo semakin percaya diri, karena Jinwo tidak merasakan tekanan yang kuat yang membuat Jinwo harus berlutut ketakutan padanya. Namun, tetap saja Jinwo merasa bos dungeon tersebut lebih kuat daripada bos dungeon sebelumnya, seperti Feng Rasaka dan bos golem lalu. Dan Jinwo langsung berasumsi bahwa dirinya kini sudah menjadi sangat kuat, sehingga dia tidak takut menghadapi bos ranking C. Jinwo yang kini berada di level 18 merasa sudah cukup kuat dan percaya diri dapat mengalahkan bos ranking C tersebut. Jinwo pun langsung memulai serangannya dan berhasil mengenai bos laba-laba itu. Lalu, Jinwo pun berkata, "Perburuan yang sebenarnya dimulai sekarang." Yojin pun terkaget-kaget ya guys, lihat MC kita ini.
di mana Jinwo berhasil mendominasi pertarungan dengan baik dan berhasil banyak mengenai bos laba-laba itu. Namun, kulit bos itu sangat tebal, sehingga Jinwo harus memikirkan cara agar bisa menyerangnya sampai dalam, agar bisa dapat damage yang lebih besar. Sambil menghindari serangan-serangan bos tersebut, Jinwo terus memikirkan bahwa laba-laba itu tidak ada titik lemahnya. Karena laba-laba memiliki 8 kaki, dan kakinya pun dapat dengan mudah menghancurkan lantai atau batu. Bahwa setiap serangannya sangat berbahaya, dan Jinwo pun perlu waktu untuk mendekati laba-laba itu. Kemudian, Hyojin masih nggak habis pikir dengan apa yang dilakukan Jinwo, dan berkata, "Seorang hunter rank E? Tidak mungkin. Tapi dia telah menyerahkan ranknya ke serikat dan telah dipastikan bahwa dia seorang hunter rank E. Namun, gerakan itu bukanlah gerakan seorang hunter rank E. Apakah mungkin dia seorang ranker palsu?" Gak heran ya guys kalau Hyojin bakal kaget lihat aksi Jinwo. Dijelaskan bahwa ada di antara para hunter yang bisa mengontrol kekuatan sihir mereka. Kalau mereka mau, mereka dapat menurunkan ranking mereka. Hunter yang menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja untuk mendapatkan ranking yang rendah disebut ranker palsu. Hyojin pun semakin gemetar karena biasanya ranker palsu adalah seorang psikopat yang memiliki hobi membunuh orang. Wajah Hyojin semakin pucat, badannya pun lemas dan menyesali karena masuk dungeon ini. Kocak banget ya guys Hyojin ini. Di saat Hyojin sedang memikirkan hal aneh tersebut, Jinwo terus melawan bos monster itu. Tak sadar kalau pertarungannya sudah cukup lama. Jinwo pun menyadari kalau terus melawan seperti itu, staminanya akan habis. Bahwa semakin tinggi tingkat kelelahan Jinwo, semakin rendah pula kecepatannya. Di mana hal itu akan merugikan Jinwo. Kemudian, Jinwo langsung mengeluarkan pisau baru yang didapatkannya. Sekalian, menguji kekuatan pisau pada bos monster itu. Jinwo pun langsung mengamati titik lemah bos tersebut. Dan Jinwo terpikir kalau titik lemahnya adalah kepala. Namun kepala bos monster sangatlah keras. Maka dari itu, Jinwo akan menyerang matanya langsung. Belum sempat Jinwo menyerang, tiba-tiba bos itu menyerang Jinwo dengan racun. Beruntungnya, Jinwo masih bisa menghindari serangan dadakan itu. Namun, stamina Jinwo semakin habis dan harus mengeluarkan serangan yang lebih mematikan, di mana Jinwo akan memperkecil jarak di antara mereka dan membuat serangan langsung. Dengan skill sprint yang membuat kecepatannya akan meningkat pesat. Hyojin pun terheran-heran dengan skill kecepatannya Jinwo yang dapat memperkecil jarak mereka dengan cepat. Sesaat kemudian, Jinwo langsung menyerang bos tersebut dengan skill paralysis. Namun, serangan itu tidak mengefek apapun ke bos tersebut. Jinwo pun tidak menyerah di situ saja, dan langsung meningkatkan kecepatannya lebih cepat lagi. Hyojin terus-terusan terheran-heran dengan pertarungan Jinwo saat ini. Kemudian, Jinwo pun dapat terkena serangan bos tersebut yang membuat tubuhnya terpental ke lantai. Jinwo langsung bangkit kembali dan mulai menyerang lagi. Kemudian, Jinwo berhasil mengenai mata bos tersebut. Tak berhenti di sana, Jinwo langsung mengaktifkan 2 skill sekaligus, Bleed dan Paralysis. Usaha Jinwo pun tidak sia-sia. Bos tersebut berhasil setelah kena ulti dari Jinwo, dan notif level up pun bermunculan. Tak henti-hentinya Hyojin dibuat heran oleh Jinwo. Kini, Hyojin semakin dibuat sangat heran dengan apa yang terjadi, di mana Jinwo berhasil mengalahkan bos dungeon itu sendiri. Yang membuat Hyojin semakin takut dengan status ranker palsu yang dibuatnya untuk Jinwo. Sesaat setelah itu, perilaku Hyojin terhadap Jinwo pun langsung berubah, di mana Hyojin sangat sopan saat berbicara dengan Jinwo. Ya nggak heran ya guys, si Hyojin ini pasti berusaha baik-baik biar nggak dibunuh sama Jinwo. Jinwo pun merasa heran karena sikapnya Hyojin berubah menjadi sangat baik padanya. Namun, saat mereka sedang asik beristirahat dan menambang kristal sihir di sana, tiba-tiba ada serangan yang menghancurkan dinding dungeon di sana. Ternyata itu adalah ulah kelompok ketua Huang. Namun kelompok tersebut dibuat kaget oleh Jinwo dan Hyojin yang masih hidup di hadapan bos dungeon itu. Yang lebih membuat mereka kaget adalah bos dungeon itu sudah mati. Mereka pun berasumsi bahwa
Bos dungeonnya sangatlah lemah, namun mereka berpikir bahwa Yojin lah yang membunuh bos dungeon itu, karena equip yang dipakai Yojin sangat memadai. Berbeda dengan Jinwo yang tak memakai apa-apa, dan ranknya pun sangat rendah. Kemudian, Ketua Huang berharap Yojin berpihak kepadanya, dengan menyelidiki keluarganya, di mana ayah Yojin adalah seorang konglomerat. Dan Ketua Huang ingin memberi pilihan kepada Yojin untuk membunuh Sung Jinwoo. Yojin pun langsung kaget mendengar perkataan Ketua Huang. Lalu, Ketua Huang meneruskan perkataannya, bunuh Sung Jinwoo dan bergabunglah dengan kami. Itulah satu-satunya cara agar kamu tetap hidup, atau kalian berdua akan kami bunuh. Yojin terlihat pucat, karena Yojin sendiri tidak akan sanggup melawan Jinwoo. Kemudian Yojin langsung menoleh ke Jinwoo dan berkata, Tuan. Belum selesai Yojin berbicara, Jinwoo langsung berkata, itu tidak masalah. Namun, Ketua Huang dibuat kaget oleh Yojin yang langsung menarik pedangnya, pertanda bahwa Yojin berpihak pada Jinwoo dan menantang kelompok Ketua Huang. Lalu, kelompok sampah itu pun memikirkan untuk membunuh yang terlemah dahulu, di mana menurut mereka Jinwoo lah yang paling lemah di sana. Belum tahu aja mereka MC kita kayak gimana. Sesaat setelah itu, Ketua Huang langsung mengeluarkan aura membunuhnya sambil berkata, apa kalian pernah membunuh manusia? Namun, di saat genting seperti ini, tiba-tiba sistem mengeluarkan notif untuk menyelesaikan misi darurat, di mana misi tersebut menunjukkan bahwa Jinwoo harus membunuh musuhnya. Belum sempat Jinwoo membaca notif-notif dari sistemnya, Jinwoo pun langsung diserang oleh Gyu Huang dengan serangan sihir api yang membuat Jinwoo terpental, sampai membuat Yojin terheran-heran. Sesaat setelah itu, Jinwoo bukannya merasa kesakitan, dia malah memikirkan sesuatu di kepalanya, di mana Jinwoo mengingat masa lalunya yang lemah dahulu, di mana Jinwoo selalu dibantu oleh orang lain, dan saat ini Jinwoo yang harus melindungi dirinya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Dan sistemnya memaksa Jinwoo untuk membunuh. Namun, Jinwoo menyadari bahwa di dalam dungeon hanya ada dua pilihan, di mana pilihan pertama adalah membunuh, dan yang kedua adalah dibunuh. Maka dari itu, sistem berusaha menyelamatkan Jinwoo dengan mengeluarkan misi darurat untuk membunuh musuh. Kemudian, Jinwoo pun bangkit dan berkata, sistem ini menggunakanku, dan aku akan menggunakan sistem ini. Jelas, hal itu membuat kelompok sampah itu kaget, karena mereka kira Gyu Huan sudah berhasil membunuh Jinwoo. Tapi, nyatanya Jinwoo masih dapat bangkit, hingga membuat mereka berpikir bahwa Gyu Huan menurun tingkat serangannya. Namun, Gyu Huan pun berkata bahwa dia sudah menggunakan semua kekuatannya pada serangan itu. Dengan dinginnya, dia berkata, kalian sudah bermain-main dengan nyawa seseorang. Apa kalian sudah siap atas akibatnya? Ini ngeri banget ya guys kata-kata Jinwoo. Namun, para cicunguk ini tetap menganggap Jinwoo sedang bercanda. Sembari berjalan, Jinwoo melanjutkan kata-katanya. Kalau kalian adalah seorang pemburu, kalian juga harusnya siap untuk diburu. Kemudian, Kroco 1 datang di hadapan Jinwoo dan langsung merangkul Jinwoo sambil berkata, tampaknya kamu belum paham situasinya. Belum selesai dia bicara, Jinwoo langsung menempelkan daggernya pada Kroco itu, tepat di lehernya, dan langsung menebas kepala Kroco itu. Kemudian, Jinwoo menghitung musuh yang berhasil dibunuh, dibarengi dengan notif sistemnya. Kemudian, situasinya menjadi mencekam, di mana Jinwoo berjalan sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Kemudian, Ketua Huang langsung berpikir bahwa tidak mungkin seorang rank E membunuh seorang rank D. Lalu, Jinwoo masih tidak percaya bahwa dia telah membunuh seorang manusia. Namun, Jinwoo kembali berpikir, apabila dia tidak membunuh, maka Jinwoo lah yang akan dibunuh. Sesaat setelah itu, Ketua Huang langsung memerintahkan Gyu Huan untuk menyerang Jinwoo dengan seluruh kekuatannya. Tanpa berkata-kata, Gyu Huan langsung menyerang Jinwoo dengan sihir apinya. Namun, berhasil dihindari oleh Jinwoo, dan Jinwoo langsung mencincang Gyu Huan di depan mata Ketua Huang. Hal itu membuat para kroco lain ngamuk dan langsung melakukan serangan bersamaan kepada Jinwoo. Namun, hal itu tidak membuat Jinwoo dalam bahaya, malah mereka lah yang dalam bahaya. Jinwoo langsung membunuh kroco itu. Semuanya mulai menyerang juga,
Jinwo tetap tidak terluka sedikit pun. Malah, Jinwo terus membunuh para Kroco tersebut. Sontak hal itu membuat para Kroco merinding ketakutan karena tingkat kekuatan Jinwo yang di luar nalar. Dan kini hanya tersisa seorang bajingan, yaitu Ketua Huang. Kemudian, Ketua Huang langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Jinwo. Ketua Huang saat ini sangat percaya diri dengan kekuatannya dan berpikir bahwa Jinwo tidak akan bisa mengalahkan pertahanannya. Ketua Huang pun menunggu momen Jinwo menyerangnya, di mana dia berpikir bahwa semua kelincahan dan kecepatan Jinwo akan hancur apabila menyerang pertahanan secara langsung. Sesaat setelah itu, Ketua Huang dibuat kaget karena Jinwo kini telah berada tepat di depan mukanya, yang dimana tangan Jinwo sudah memegang kepala Ketua Huang sambil berkata, "Ketua Huang Dongsu, kau kuat. Tapi ada hal yang tidak kamu ketahui." Sembari Jinwo berbicara, Jinwo membanting kepala Ketua Huang ke lantai, hingga membuat lantainya hancur, lalu meneruskan perkataannya, bahwa aku selalu naik level, tanpa henti. Kemudian, Ketua Huang sudah terkapar di tanah sambil berkata dalam hatinya, "Apa yang terjadi? Apakah dia baru saja menghantamku ke tanah? Tidak mungkin orang ini adalah Reng-e. Apakah mungkin dia seorang Ranger palsu?" Lalu Ketua Huang memohon kepada Jinwo, "Tunggu, jangan bunuh aku, biarkan aku hidup. Aku bisa memberimu uang, kamu juga bisa mengambil semua kristal mana dan kristal sihirnya." Dengan aura membunuhnya, Jinwo menjawab perkataan Ketua Huang, "Apakah kamu sedang meminta maaf dari orang yang coba kamu bunuh 3 kali?" Ketua Huang dengan ketakutan menjawab, "Hentikan itu. Apa kamu kira bisa lolos dengan hal ini?" Jinwo menjawab dengan dinginnya, "Bukankah kamu sendiri yang bilang tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di dalam dungeon?" Ketua Huang pun frustasi dan langsung berkata, "Bajingan, apa kau tahu siapa adikku?" Jinwo tanpa pikir panjang langsung menebas kepala Ketua Huang. Yojin pun hanya bisa terheran dan bersyukur ada di pihak Jinwo, karena urusan mereka sudah selesai di dungeon itu. Mereka pun akan pergi keluar dari dungeon tersebut. Dari misi membunuh tadi, Jinwo memperoleh skill Bloodlust. Panel pun berpindah di negara Amerika, tepatnya di Washington, di mana ada seorang berbadan besar yang baru saja bangun dari tidurnya. Mimin sih mikirnya ini adiknya si bajingan uangnya. Guys, lihat aja nanti siapa itu. Lalu panel berpindah lagi di kantor Serikat Hunter, di mana bawahan Yo Jin Cheol, atau kita sebutnya Jin Cheol aja ya guys, karena di sini namanya mirip-mirip semua jadi agak bingung ya. Oke, lanjut. Bawahannya pun memberi laporan ke Jin Cheol tentang insiden di dungeon Reng C, di mana 8 orang telah terbunuh dan yang selamat ada 2 orang, yaitu 1 orang Reng D dan 1 lagi Reng E. Kemudian sang bawahan berpikir Yo Jin Ho seorang Reng D dengan equip lengkapnya yang memadai itu yang berhasil membunuh bos dungeon itu. Lalu manajer Jin Cheol pun memotong omongan bawahannya dan menyuruhnya untuk to the point saja. Kemudian bawahannya pun memberitahu bahwa yang selamat satunya lagi adalah Sung Jin Ho. Mendengar namanya, manajer Jin Cheol langsung kaget. Namun manajer Jin tidak mau memikirkan hal itu karena dia tidak mencurigai Jinwo yang pernah dia ukur kekuatannya, di mana Jinwo hanya seorang ranker lemah. Namun masalahnya bukan hanya di situ. Masalahnya adalah salah satu orang yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Huang Dongsu, di mana Serikat Hunter sudah tahu bahwa saudara Huang Dongsu adalah Huang Dongsu. Kemudian manajer Jin Cheol pun tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Di sini masih belum diceritain ya guys kalau adiknya Ketua Huang ini siapa dan kenapa bisa terkenal ini di Serikat Hunter. Kemudian panel berpindah lagi di kediaman Jinwo. Jinwo yang sedang bersantai dengan adiknya ini sedang asik menikmati minumannya dan makanannya. Jinwo di sini sedang minum alkohol. Namun Jinwo sama sekali tidak merasa mabuk. Karena sistem yang dapat menetralkan segala racun, termasuk alkohol, membuat Jinwo dapat meminum alkohol sebanyak apapun, dan tak akan membuat Jinwo mabuk. Sembari Jinwo memikirkan hal itu, Jinwo ingin mengetes sesuatu.
Jinwo pun langsung mengeluarkan racun dari inventorinya dan langsung memakannya. Namun, hal yang terjadi, sistem langsung menetralkan racun yang ada di dalam tubuh Jinwo. Sampai Jinwo tidak dapat merasakan efek racun tersebut. Kemudian, Jin Ah menghampiri Jinwo karena Yojin sedang mencarinya. Lalu, Jinwo pergi menemui Yojin di sebuah tempat makan. Di sini, Yojin tetap berkata baik dan sopan pada Jinwo. Sebenarnya, Jinwo tidak mengira akan bertemu Yojin lagi. Karena Yojin sudah memberikan semua kristal sihirnya sampai Jinwo mendapat uang yang lumayan. Sambil Yojin berkata basa-basi, Jinwo pun berusaha menyempatkan menemui Yojin. Kemudian Jinwo langsung menyuruh Yojin untuk berterus terang. Lalu Yojin berkata bahwa dia ingin mendirikan tim penyerangan. Belum selesai Yojin bicara, Jinwo langsung memotong omongan Yojin dan berkata, ditolak. Yojin pun agak jengkel karena dia belum selesai bicara. Lalu Jinwo tanpa basa-basi langsung berjalan dan berkata, aku tidak perlu mendengarkannya. Karena kamu sedang membentuk tim penyerangan, kamu ingin aku bergabung. Aku berandai-andai. Mengapa kamu memanggilku? Tapi aku tidak ada niatan untuk bermain-main dengan anak kaya. Aku pergi dulu, bila tidak ada yang lain. Kasian banget ya si Yojin ini guys. Namun, Yojin tetap kekeh memaksa Jinwo untuk bergabung dengan timnya. Jinwo pun berkata, kemana? Dungeon. Yojin langsung sumringah menjawabnya, kalau dia akan membagikan hasilnya dengan baik. Lalu Jinwo berkata pada Yojin, bahwa pemburu tidak hanya bisa membunuh monster, tetapi membunuh manusia juga. Meski begitu, apa kamu tetap ingin membuat tim penyerangan? Apa otakmu baik-baik saja setelah melihat peristiwa kemarin yang begitu mengerikan? Atau jangan-jangan kamu ingin menjadi ketua serikat? Yojin pun langsung menjawab dengan semangat, iya tuan. Tanpa basa-basi, Jinwo langsung meninggalkannya. Namun, Yojin tetap memaksa Jinwo untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Yojin pun berkata, seperti yang Anda katakan, aku ingin mendapatkan lisensi untuk menjadi seorang ketua serikat. Tidak sulit bagi seorang hunter mendapatkan lisensi ketua serikat. Seorang hunter perlu berpartisipasi setidaknya 20 kali raid. Yang pertama sudah aku lalui bersamamu kemarin. Sekarang hanya tinggal 19 kali raid yang harus aku lalui. Tentu saja ada ujian, tapi bila aku tidak memiliki pengetahuan yang baik, aku tidak mungkin mewarisi perusahaanku. Maka dari itu, aku memiliki kepercayaan diri. Lalu, Jinwo bertanya balik ke Yojin. Setelah dipikir-pikir, kamu adalah anak kedua dari arsitektur Yojin. Yojin pun menjawab dan berkata, iya benar. Aku menjadi ketua serikat juga berhubungan dengan perusahaan kami. Ayahku ingin membentuk sebuah serikat. Jinwo berpikir, jadi mereka ingin mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Di mana mereka akan menggunakan hunter untuk bekerja di dalam dungeon. Dan merekalah yang akan mengambil hadiah dari dungeonnya. Kemudian, Yojin melanjutkan perkataannya, bahwa ayahnya berencana untuk memperkerjakan hunter rank S dan membuatnya sebagai ketua. Lalu, kakaknya yang akan menjadi wakil ketua dan mengoperasikan serikat di bawah kedok kontribusi. Kemudian, Jinwo terpikir kalau hunter rank S di negaranya kini hanya tersisa 9 orang. Dan apabila Yojin ingin memperkerjakan hunter rank S yang tidak terdaftar di serikat, berarti hanya tersisa hunter Min Beonggyu. Namun, sepertinya dia sudah pensiun. Lalu, Jinwo lanjut berkata, bahkan meskipun kakakmu akan menjadi wakil ketua, perbedaan wewenangnya tetap saja terlalu besar. Pertikaian di antara keduanya tidak akan bisa dihindarkan. Yojin pun menjawab, iya, kakakku memang berbakat, tapi tanpa pembangkitan dia tidak begitu kuat untuk posisi ketua serikat. Jinwo pun sudah mulai paham maksud dari Yojin dan berkata, apa kamu berencana mendapatkan pengalaman lalu berdiskusi dengan ayahmu? Dengan ranking yang rendah dan usia sepertimu dan tidak memiliki pengalaman, tentu saja kamu tidak dapat diikutkan. Yojin hanya bisa mengangguk dan menjawab, iya, betul sekali tuan. Lalu dengan semangat Yojin berkata, kenyataannya adalah bahwa Anda rank kerpal. Maksudku, kenyataannya adalah bahwa Anda menyembunyikan kemampuan Anda akan kujaga sampai aku mati.
Apabila Anda berencana menyembunyikan kemampuan Anda dan melakukan raid, tidakkah Anda memerlukan tim? Sambil bicara, Yojin terus memikirkan rank asli dari Jinwo. Yang Yojin berpikir bahwa Jinwo berada di rank B, bahkan lebih. Karena Jinwo dapat dengan mudah membunuh bos rank C dan membunuh hunter rank C tanpa kesulitan. Pilihan Yojin sudah bulat untuk merekrut Jinwo karena skill Jinwo yang tidak diragukan lagi dan pernah menyelamatkan dia kemarin. Hal itu membuat Yojin semakin percaya pada Jinwo. Meski Yojin tetap berpikir kalau Jinwo terlihat seperti orang jahat. Lalu Jinwo mulai tertarik dan bertanya, "Jadi apa yang kuterima dari bergabung?" Kemudian Yojin memberikan sebuah kertas yang membuat Jinwo kaget. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.